Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini di Jayakata. Sinun harus segera memberikan kita. Dengan menyebut Asmo Gusti Geng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Memang tidak banyak yang tahu kisah ini. Kisah Raden Ayu Utari Sandijaya Ningsih. Kisah tentang salah satu pahlawan perempuan Jawa ini lebih mirip mitos tentang intrik politik, sensualitas, sekaligus tragedi yang melibatkan sejumlah nama besar dan pelaku sejarah. Sebagaimana mitos atau tepatnya bagian kisah intelijen, kisahnya tidak pernah benar-benar tercatat dalam sejarah, hanya gaung dan kisah akhirnya yang tercatat tidak sebagaimana jalan perjuangan sebenarnya, mengambang seperti kabut dan sulit dibuktikan. Nyimas Sri Utari Sandijaya Ningsih adalah cicit dari Panembahan Senopati Danang Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram Islam. Utari anak dari Ki Bagus Wonoboyo dengan Nyimas Linggarjati. Kisah cinta kakek dan neneknya sangat terkenal di kalangan orang Jawa serta penikmat sastra dan kebudayaan. Beliau adalah cucu dari Roro Pembayun dan Ki Ageng Mangir yang terlibat sebuah kisah cinta politis semacam Romeo Juliet ala Jawa. Dalam sejarah dicatat sebagai seorang penguasa yang tidak mau tunduk di bawah Kesultanan Mataram dengan rajanya Panembahan Senopati. Ia juga sangat kuat sehingga setiap usaha Mataram untuk menundukkannya selalu saja gagal. Panembahan Senopati dengan bantuan penasehatnya kemudian membuat sebuah siasat. Ia mengutus putri sulungnya, Roro Pembayun, untuk menjalankan sebuah operasi intelijen. Roro Pembayun disuruh menyamar menjadi kledek atau penari jalanan agar dapat mendekati dan memikat Ki Ageng Mangir dengan kecantikannya, lalu menaklukkannya. Singkat cerita, Ki Ageng Mangir berhasil dibuat jatuh cinta. Namun di lain pihak, Roro Pembayun ternyata juga benar-benar jatuh cinta kepada Ki Ageng Mangir. Tugas intelijen yang ia emban tidak dapat menghalanginya untuk jatuh cinta pada musuh yang seharusnya diberangus. Meskipun marah, namun Ki Ageng Mangir tidak bisa berbuat apa-apa mendengar pengakuan Roro Pembayun kalau ia adalah putri sulung dari Panembahan Senopati. Dalam kondisi Roro Pembayun hamil, mereka kemudian datang menghadap Panembahan Senopati. Menghadap mertua berarti Ki Ageng Mangir harus melepas segala senjata pusakanya, yaitu baru kelinting.
Dalam kondisi tanpa pertahanan itulah Ki Ageng Mangir kemudian terbunuh di depan mata Roro Pembayun. Untuk kisah percintaan antara Ki Ageng Mangir dengan Roro Pembayun bisa Anda saksikan di video saya sebelumnya. Lepas dari kejadian tersebut, Roro Pembayun disembunyikan dari istana demi keselamatan anaknya. Konon ia dilarikan ke daerah Pati di utara Jawa, tempat kakeknya Ki Buyut Penjawi. Dari situ kisah tentang keberadaan Roro Pembayun mulai simpang siur. Namun sebagian orang percaya bahwa anak Roro Pembayun tersebut adalah seorang laki-laki bernama Bagus Wonoboyo. Hasil perkawinan Putri Panembahan Senopati ing Mataram Roro Pembayun menghadirkan putra Ki Bagus Wonoboyo yang lahir di Pati, Jawa Tengah. Bagus Wonoboyo bersama ibunya sempat berguru pada Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Bagus Wonoboyo bertempur di pihak Mataram di bawah pimpinan Ki Bau Rekso melawan pos VOC di Jepara, Jawa Tengah. Pertempuran Jepara tersebut dimenangkan oleh pihak Mataram. Selanjutnya Ki Bagus Wonoboyo bersama keluarga besar Kanjeng Roro Sekar Pembayun hijrah ke Pajajaran untuk bertemu dengan orang tua Nyimas Linggarjati, istri Ki Bagus Wonoboyo, adik dari sahabat karibnya yaitu Purwagalih atau disebut Ki Jepra. Selanjutnya, karena mereka sudah berkomitmen untuk membangun jaringan intelijen Mataram di Batavia, rombongan veteran Perang Jepara itu kembali menduduki pos di wilayah Banjaran Pucung, Cilangkap, Tapos, Depok, tepat di mata air Kali Sunter. Di sana mereka mendirikan basis gerilya dengan bimbingan Pangeran Jayakarta yang saat itu berkedudukan di Batavia di wilayah Jatinegara. Ki Bagus Wonoboyo memimpin sekitar 80 tentara Mataram yang merupakan pasukan khusus yang bergerak dalam wilayah benteng Batavia. Merekalah pasukan Pandu Mataram yang kelak mempunyai peranan penting saat Sultan Agung menyerang Batavia di tahun 1628 sampai 1629. Sayangnya, Kanjeng Roro Pembayun tak bisa menikmati buah kemenangan Mataram. Beliau meninggal di Jatinegara tahun 1625 tertembak pasukan VOC yang sedang menyerbu pos Pangeran Jayakarta. Jenazahnya dimakamkan di Keramat Kebayunan, Tapos, Depok. Nyimas Utari mengetahui hal tersebut sehingga membuat Nyimas Utari semakin dendam pada VOC. Bertahun 1629, Nyimas Utari berhasil menyamar sebagai penyanyi kafe Batavia. Di sana mereka bergabung lagi dengan pasukan gerilya Pangeran Jayakarta dan komunitas pasukan Mataram yang mengemban tugas telik sandi dari Sultan Agung Raja Mataram saat itu untuk menghancurkan VOC di Batavia. Perjuangan inilah yang diteruskan oleh putri dari Bagus Wonoboyo yang bernama Utari Sandi Jayaningsih. Cukup panjang memang latar belakang keluarga putri cantik ini, akan tetapi sejarah tersebut menambah daya pikat kisah keheroikannya
sebagai salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan J.P. Chun, sang Gubernur Jenderal VOC yang tersohor. Dibantu oleh asisten J.P. Chun, Wong Agung Aceh, Nyimas Utari yang saat itu menjadi penyanyi klub perwira VOC membunuh J.P. Chun pada tanggal 20 September tahun 1629 dengan racun dalam minuman sang Gubernur Jenderal. Kemudian ia memenggal kepala dan menyerahkannya pada Wong Agung Aceh yang kemudian melarikannya keluar benteng. Kepala J.P. Chun kemudian diterima oleh Tumenggung Surotani dan Bagus Wonoboyo untuk dibawa ke Mataram. Sultan Agung memerintahkan agar kepala itu diawetkan dan kelak dikuburkan di tengah tangga ke makam Sultan Agung. J.P. Chun tewas karena kelengahan dan kehilangan kewaspadaan karena terpukul kematian istri dan anaknya tanggal 16 September tahun 1629 atau 4 hari sebelum J.P. Chun tewas. Apakah Nyi Utari berperan dalam tewasnya istri dan anak J.P. Chun? Yang jelas, Nyimas Utari adalah sahabat karib Eva Men, istri J.P. Chun. Intrik dalam benteng Batavia ini dirancang cermat oleh Bagus Wonoboyo yang mempertaruhkan keselamatan Nyimas Utari Sandijaya Ningsih anaknya. Operasi intelijen ini jelas terinspirasi cerita saat Roro Pembayun, sang ibunda dari Bagus Wonoboyo, menjadi penari jalanan dalam upaya Mataram Kota Gede menaklukkan kerajaan Mangir 50 tahun sebelumnya. Panutan dan teladan laku hidup perempuan yang mengajarinya tutur tembang dan menari, memberi semangat berjuang bagi bangsanya tanpa mengharap imbalan atau penghargaan apapun. Jiwa dan semangat Loro Kasihan atau Roro Pembayun menurun kepadanya, serta kecantikan dan kecerdasannya melekat dalam diri Nyimas Utari. Pasukan Mataram yang menyusup telah melakukan sabotase, sementara di luar pasukan lainnya telah mengepung kastil. Pada saat itu, dalam penyerangan sabotasenya, pasukan Mataram yang menyusup menggunakan bahan peledak untuk menimbulkan shock dan kepanikan di dalam benteng. Menurut kisah, peledak itulah yang membunuh Nyimas Utari Sandi. Pasca peristiwa tersebut, sejumlah jasad perempuan yang sudah hangus bergelimpangan di sekitar kastil. Salah satunya jasad Nyimas Utari Sandi, orang yang memegang posisi kunci dalam penyerangan tersebut. Wafatnya Nyimas Utari Sandi memang tragis, sama tragisnya dengan kematian cinta antara Roro Pembayun dengan Ki Ageng Mangir, kakek dan neneknya. Entah mengapa kematian J.P. Chun versi cerita ini hampir tidak pernah terangkat di publik. Bisa jadi VOC menutupinya dengan alasan politis dan pencitraan agar kebesaran nama J.P. Chun dan VOC saat itu tidak tercoreng. Kini jasad sang pahlawan Nyimas Utari Sandijaya Ningsih terbaring damai bersama jenazah Wong Agung Aceh yang menjadi suaminya di Keramat Tapos yang terkenal dengan Keramat Wali Mahmudin, dinaungi oleh pohon beringin yang tumbuh miring merunduk seolah menghormati tuannya.